Wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas permasalahan tentang olahraga meningkatkan imunitas ya. Jadi nanti kita awali dulu dengan definisi secara bahasa apakah yang disebut dengan olahraga, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing ya. Ternyata mirip ya. Jadi olahraga itu adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh ya. Contohnya itu seperti ya sepak bola, berenang, lempar lembing, berlari ya, dan seterusnya ya. Jadi itu secara bahasa bahwa gerak olahraga itu adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh ya. Kita masuk ke topik selanjutnya. Tapi secara definisi ya, ternyata olahraga itu berbeda dengan aktivitas fisik ya. Jadi kalau aktivitas fisik itu adalah gerak badan yang diakibatkan oleh kontraksi otot rangka sehingga mengakibatkan meningkatnya pengeluaran energi atau tenaga di atas kondisi basal atau kondisi dasarnya. Jadi setiap apa saja kontraksi otot yang menyebabkan suatu gerakan sehingga menyebabkan terbuangnya energi dari kondisi yang basalnya, maka itu disebut dengan aktivitas fisik. Nah, bedanya dengan olahraga, kalau olahraga itu adalah salah satu bentuk dari aktivitas fisik, tapi dia terencana, artinya memang direncanakan, terstruktur dengan baik, kemudian dilakukan secara berulang-ulang ya, dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan atau kebugaran. Jadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan ini ya. Jadi berbeda dengan orang yang menyapu misalnya. Menyapu itu mungkin tujuannya tidak untuk meningkatkan derajat kesehatan gitu ya, dan kadang-kadang disertai dengan rasa stres malahan ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap olahraga adalah aktivitas fisik, namun tidak semua aktivitas fisik adalah olahraga ya. Jadi saya ulang lagi, olahraga itu adalah bagian dari aktivitas fisik, tapi dia terencana, terstruktur, dilakukan secara berulang, dan memang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan atau kebugaran. Masuk ke bab selanjutnya. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama adalah ini, melindungi dari stres dan memperbaiki kualitas tidur ya. Jadi memang sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa olahraga itu menimbulkan rasa bahagia ya. Bahkan ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa olahraga itu bisa menimbulkan rasa kecanduan gitu ya. Mirip dengan orang merokok gitu ya. Nah, tapi itu nanti kita bahas lain kali ya. Jadi kita ambil saja dari sini adalah olahraga itu bermanfaat untuk melindungi dari stres dan memperbaiki kualitas tidur ya. Yang kedua, tentu dengan olahraga karena dia mengeluarkan energi yang diakibatkan dari kontraksi otot rangka tadi yang menyebabkan hilangnya energi dari kondisi basal, maka dengan olahraga yang teratur, dengan makanan yang teratur, maka bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, berat badan yang ideal itu tentu saja akan mengurangi risiko penyakit. Nah, yang ketiga, penyakit jantung, penyakit stroke, ya, dan seterusnya. Nah, karena terjadi kontraksi otot, maka olahraga itu juga akan menguatkan otot. Nah, karena otot dengan tulang itu sepaket biasanya, nah, ini juga menguatkan tulang. Jadi otot dan tulang ikut kuat ya. Nah, karena tulangnya kuat, ototnya kuat, terhindar dari penyakit, maka dia bisa meningkatkan kemampuan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi untuk aktivitas sehari-hari itu menjadi lebih ringan ya, karena dia lebih bugar gitu. Nah, harapan hidupnya jadi meningkat karena dia sehat, bugar ya, maka harapan hidupnya menjadi meningkat. Nah, nanti topik yang kita bahas adalah ternyata olahraga itu meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah, ini fakta dan datanya ya. Yang pertama adalah
dulu ketika terjadi pandemi influenza itu, ya ternyata bahwa intervensi yang dilakukan itu bisa meningkatkan respon imun, ya. Di antaranya adalah mengurangi berat badan dengan membatasi kalori secara ringan, ya bagi mereka yang mengalami berat badan lebih, dan melakukan olahraga ringan hingga moderat. Nah, ternyata dua hal ini, membatasi kalori atau diet untuk menurunkan berat badan dan melakukan olahraga, itu ternyata mampu meningkatkan respon imun terhadap influenza saat terjadi pandemik influenza dulu, ya. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah ternyata olahraga yang moderat dan berkesinambungan, ya kuncinya ini, ya. Jadi olahraganya moderat dan berkesinambungan, dia mampu membantu menurunkan risiko terinfeksi influenza, ya. Dan justru meningkatkan respon imun terhadap vaksinasi influenza dan pneumonia. Nah, jadi ketika orang itu berolahraga dengan moderat dan terus-menerus berkesinambungan, maka dia menurunkan risiko terinfeksi influenza dan memperbaiki respon imun yang hasil vaksinasi terhadap influenza dan pneumonia. Itu fakta dan datanya. Nah, bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan imunitas, ya. Nah, ternyata ada dua cara utama mengapa olahraga itu bisa meningkatkan imunitas kita, kekebalan kita. Yang pertama adalah karena olahraga itu menggerakkan dan mengaktifkan sel-sel imun, ya. Sel-sel imun itu dihasilkan di sumsum tulang, ya, kemudian dilepaskan di pembuluh darah. Nah, dengan olahraga itu terjadi peningkatan pelepasan sel-sel imun prajurit-prajurit kita, sel darah putih kita itu dari sumsum tulang ke darah, dan meningkatkan sel-sel darah putih itu yang melekat pada dinding pembuluh darah untuk ikut sirkulasi, ya, bergerak menuju ke tempat seluruh tubuh kita, ya. Dan nanti ketika dia menemukan di tempat ada peradangan, sel-sel imun itu kemudian bermigrasi atau berpindah dari pembuluh darah menuju ke jaringan. Nah, itu ditingkatkan dengan olahraga. Nah, yang kedua, ternyata olahraga itu, ya, menghasilkan zat-zat yang bisa mengurangi peradangan, ya. Misalnya apa? Misalnya otot seorang olahragawan, ketika kita olahraga itu, dia akan menghasilkan suatu zat yang disebut dengan interleukin 6, ya. Nah, zat itu yang akan mengurangi peradangan, gitu, ya. Itu contohnya saja, ya. Ada berbagai macam. Tadi intinya olahraga itu meningkatkan imunitas, ya, dengan cara satu, menggerakkan dan mengaktifkan sel-sel imun, dan yang kedua, menghasilkan zat-zat yang mengurangi peradangan, ya. Kemudian, nah, ini kita bahasanya adalah olahraga berat atau olahraga moderat, gitu, ya. Nah, ternyata olahraga yang moderat itu mengurangi risiko infeksi 40-50%, ya. Lumayan banyak, ya. Tapi ketika kita melakukan olahraga berat, justru meningkatkan risiko infeksi 2-6 kalinya. Jadi makanya olahraga yang kurang itu tidak baik, olahraga yang berlebihan itu justru juga tidak baik, ya. Sehingga yang betul adalah olahraga yang moderat, ya. Ringan moderat. Patokannya apa? Patokannya, cara mudahnya itu, ya, untuk menentukan apakah olahraga disebut moderat adalah ketika saat olahraga kita masih bisa ngobrol, ya, namun tidak bisa bernyanyi atau yang semakna dengan menyanyi, ya. Jadi kalau sudah begitu, ya, kita sudah nggak bisa ngobrol ketika olahraga, terengah-engah, nggak bisa ngobrol dengan baik, berarti itu sudah terlalu berat. Nah, tentu patokan ini adalah patokan untuk masyarakat awam, ya, masyarakat umum. Kalau untuk atlet tentu akan berbeda halnya, ya. Nah, kalau terlalu ringan juga tidak baik juga, ya. Jadi yang betul adalah olahraga moderat, ya, karena itu akan bermanfaat
bagi tubuh kita dengan manfaat yang banyak. Ya. Sekian, kalau ada salahnya mohon maaf. Sekiranya bermanfaat silahkan klik like, subscribe, dan komen. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.